bersyukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati kami, memberkati kesehatan kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di gereja-Mu yang kudus untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami Tuhan untuk memuji-Mu. Kau memberkati semua puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga pujian ini Tuhan menyukakan hati Bapa, bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa-Ku yang baik. Bapa, kami berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan beri kuat sehat yang prima Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Diberi kekuatan baru, semangat baru, tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Kau memberkati dalam pelayanan dan kerinduannya Bapa, memberkati putra putri cucu dan menantunya bahkan cicitnya. Terima kasih Tuhan juga berkati semua sidang jemaat di tempat ini. Satukan hati kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Jamah setiap kami penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan roh sukacita-Mu Tuhan, sehingga kami dengan penuh suka memuji nama-Mu dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, mari Roh Kudus, kuasai setiap hati kami. Terima kasih, memberkati Tuhan. Ada yang menjalankan budi-budi, yang berdoa, yang menyampaikan firman Tuhan di musik, song leadership, semuanya yang hadir Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Terpujilah nama Bapa, ini kami siap Tuhan Yesus untuk memuji-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri benar bagi Tuhan Yesus. Terus satu lagi kita.
Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bila saatnya kita akan menerima firman Allah dengan senang hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian firman yang berkata. Firman-Mu
kasih Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami telah naikkan di hadirat, kami telah mengeluh-elukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah setiap pujian kami sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berkaryalah pada saat ini Roh Kudus. Dalam perkataan Allah itu Engkau nyatakan kepada jemaat Galilea yang hadir pada saat ini. Apa yang Tuhan rindukan Engkau nyatakan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu untuk menyatakan rahasia Injil Kerajaan Surga. Sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh dibentuk oleh Allah sendiri, kami mendapat jawaban dan kekuatan, kami boleh mendapatkan kelepasan, kebangunan rohani boleh Engkau nyatakan di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya pada saat ini pada jemaat-Mu Galilea yang ada. Dengan keadaan kami itu adalah suatu anugerah dan kekurangan yang luar biasa yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkemenangan saat ini. Kita boleh di dalam keadaan sebagaimana kita ada saat ini. Itu adalah anugerah yang terbesar, kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang dilindungi oleh Allah, sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Karena setiap firman Allah itu menjadikan kekuatan bagi kita, dan itu diberitakan Allah membawa kita semakin hari semakin mengerti rencana Allah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Yosua dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya kita itu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perintah-perintah Allah, apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan perjalananmu itu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung, dapat cuan beruntung. Walaupun seringkali kita menghadapi kegagalan, kata ponakan saya, kegagalan itu adalah koma di dalam kalimat. Dan setelah koma itu masih ada kalimat selanjutnya. Kalau pada saat ini kita gagal, besok kita dapat menghasilkan keberhasilan karena Tuhan menjamin asalkan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, maka engkau akan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan mendapatkan keuntungan dari semua yang kita lakukan. Kita akan belajar tentang firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 12. Saya undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca ayat ini bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama dalam Mazmur pasal 51 ayat 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Silakan dengar. Ini adalah doa dari seorang raja yang kedua Israel, yaitu Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Permohonan Daud ini diutarakan, dikatakan, diserukan kepada Allahnya.
pada saat Daud ditegur oleh seorang nabi karena perbuatannya yang salah. Seorang raja, kalau kita tahu kehidupan Daud, dulu penggembala domba 2-3 ekor, seorang yang setia, bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang diberikan oleh bapaknya. Hanya menggembalakan 2-3 ekor, dilakukan dengan setia sampai rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menghadapi singa beruang yang ingin menerkam domba-domba yang dipeliharanya, digembalakannya. Seorang Daud adalah seorang yang mencintai hadirat Tuhan, yang mencintai Tuhannya, hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 dikatakan bahwa hatiku hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahwa senantiasa Daud itu merasakan ketenangan hanya dengan dekat dengan Allahnya. Dia suka memuji Tuhan, dia suka curhat dengan Tuhan. Dan pada saat dia menjadi raja, itu melalui perjalanan yang begitu panjang. Sebelum dia menjadi bertahta sebagai raja, padahal dia sudah diurapi menjadi raja, sudah dipilih, diurapi oleh hambanya pada saat itu Samuel, diurapi menjadi raja menggantikan raja yang pertama yaitu Saul. Tetapi Saul masih bertahta sebagai raja Israel pada saat itu. Daud melalui peristiwa yang begitu panjang, dia lawannya adalah penguasa yaitu Saul, orang yang juga pernah diurapi oleh Tuhan. Karena Saul melakukan kesalahan sehingga urapan itu diberikan kepada Daud, sehingga Daud dikejar-kejar oleh Saul, nyawanya terancam, melarikan diri, melakukan hal-hal yang mungkin pernah Daud itu pura-pura gila supaya nyawanya selamat. Pernah dia bersembunyi di gunung-gunung, dia gua-gua supaya tidak dikejar oleh Saul karena mau dibunuh oleh Saul. Dengan perjalanannya itu sehingga dia menjadi raja. Seorang raja pun juga bisa bersalah, padahal dia dekat dengan Tuhan. Pada saat dia membuka celah, pada saat hatinya enak-enak, suci, kudus, sudah Tuhan itu bertata di hatinya, Daud jatuh ke lubang yang sama, tersandung pada batu yang sama. Pada saat itu dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, sehingga dia pada saat melakukan perzinahan, dia melakukan pembunuhan, dia merencanakan itu sebagai laki-laki. Daud itu bertanggung jawab, tetapi pada saat dia melakukan kesalahan, dia tidak ingin bertanggung jawab, sehingga dia menggunakan banyak sekali trik. Pada saat itu Batseba hamil karena dosa perzinahan yang dilakukannya dengan Daud. Akhirnya Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Datanglah Nabi Nathan disuruh oleh Allah, tegur Daud karena Daud melakukan kesalahan. Seorang raja yang dekat dengan Tuhan pun bisa melakukan kesalahan. Pada saat ditegur oleh Nathan, Nabi Nathan berkata, ada seorang kaya dan seorang miskin. Seorang kaya ini memiliki banyak sekali harta, ya lembu, ya sapi, ya onta, semuanya dimiliki, ya kambing, domba. Tetapi yang miskin ini cuma mempunyai satu anak domba betina, dieman-eman, dirawat, sampai dipangku, disayang-sayang. Setelah orang kaya ini kedatangan tamu, dia itu meminta domba yang disayang-sayang oleh orang miskin ini untuk disembelih, dikasihkan ke tamunya. Padahal dia punya segalanya, domba, kambing punya, tetapi dia rela mengambil milik daripada yang miskin ini, yang satu-satunya ini domba yang dimilikinya diambil. Apa jawab? Kata Nabi Nathan, dan Daud berkata, oh kurang ajar itu, demi nama Tuhan orang itu harus mati. Kata Nabi Nathan, itulah diri. Maka Daud bertobat, ya Tuhan ampunilah aku. Daud berseru
berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Karena Daud merasa bahwa itu yang dilakukan. Dia berlutut bertobat kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku berdosa kepada Engkau. Tahirkanlah hatiku yang kotor ini. Tahirkanlah hatiku yang sakit ini. Karena aku berdosa di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan mengasihi Daud. Ya wis, kau enggak tak pateni, kata Tuhan, aku mengasihi karena kau sudah bertobat. Tetapi konsekuensi daripada dosa itu harus ada. Karena Daud bersalah, sehingga hasil daripada perzinahannya anaknya itu mati. Dia tidak bisa hidup karena sakit penyakit, karena dosa. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Daud merasa dia ditegur oleh Allah, hatinya sudah gak suci lagi, sakit, maka dia perlu berseru pada Tuhan, Tuhan, tahirkanlah hati. Karena hatiku pada saat ini sudah berdosa di hadapan, sehingga pada saat kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, ia akan diampuni, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tahu hati kita, walaupun Daud itu seorang raja, seorang raja itu dalam dosa, tapi pada saat engkau minta pengampunan, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau. Maka itu jaga hati. Dalam Amsal berkata, Amsal itu adalah Salomon, anaknya Daud, berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita, perbendaharaan hati kita itu adalah hal-hal yang baik, maka yang keluar itu hal-hal yang baik. Yang tersirat dari kehidupan kita itu hal-hal yang baik. Tetapi kalau hati kita itu, perbendaharaan hati kita itu menyimpan hal-hal yang buruk, dosa, kejahatan, manusia lama, kedanian kita, maka yang keluar adalah hal-hal dari perbendaharaan hati kita, hal-hal yang buruk pula. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita waspada, Tuhan sudah bertata di dalam hati kita. Pada saat kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku Dia sebagai Juru Selamat kita, sebagai penebus dosa kita, maka Dia tinggal di dalam hati kita. Seperti palungan yang kotor, Dia rela lahir di palungan. Seperti hati kita yang kotor, Dia mau bertata di dalam hati kita. Dan hati kita yang kotor itu Dia bisa sucikan, Dia bisa murnikan. Tuhan bisa mengubah hati kita yang dulu adalah merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu jadi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mau membukakan pintu hatinya, aku akan masuk. Pada saat aku mengetuk, Dia mendengar dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk. Dan aku akan tinggal, makan bersama-sama dengan Dia, dan Dia bersama-sama dengan aku. Kita sudah membuka hati untuk Tuhan, menjadi Juru Selamat kita yang bertata di hati kita. Rohnya Tuhan sendiri manunggal dengan kita, ada di dalam hati kita. Apakah kita tidak membiarkan Tuhan itu bertata, diam-diam aja, tidak pernah diajak ngomong, tidak pernah dicurhati, gak direken? Kadang-kadang kita bahwa Tuhan itu berkuasa, kita meragukan kekuasaannya. Aku bisa kok melakukan ini sendiri. Membiarkan Tuhan sampai tertidur di buritan, seperti pengalaman murid-muridnya. Gak pernah diajak, gak pernah disembah, gak pernah dipuji, hanya dibiarkan saja. Tuhan ada di dalam hati kita. Dia sanggup mengubahkan hati kita, asalkan kita mau membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Asalkan kita mau, seperti Daud, Tuhan tahirkan hatiku, perbarui batinku ini loh.
Kadangkala aku ya jatuh ke dalam dosa, ke dalam segala kejahatan, sehingga hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan hatiku, memurnikan lagi. Karena melalui proses pemurnian itu begitu panjang dalam setiap perjalanan hidup kita, masing-masing pribadi lepas pribadi mempunyai cerita, mempunyai peristiwa yang dimana Tuhan memurnikan kehidupan kita, masing-masing pribadi mengalaminya. Maka itu kita harus waspada terhadap hati kita, supaya pada akhirnya itu yang terpancar itu mendatangkan kehidupan bagi sesama kita. Supaya hati kita itu harus mewaspadai apa, saudara? Yang pertama adalah di dalam Amsal dikatakan bahwa janganlah hatimu itu seperti lintah. Kalau kita tahu binatang lintah yang menghisap darah, kalau nempel dari mulutnya, dari ekornya itu menghisap darah dari inangnya pada saat dia menempel. Lintah itu hidupnya untukku dan untukku. Kata dalam Amsal, lintah mempunyai 2 anak perempuan untukku dan untukku. Biar hati kita jaga supaya tidak seperti lintah ini, yang hanya memikirkan untukku, semuanya supaya aku untukku aja, jangan untuk orang lain. Semuanya untuk menguntungkan diriku, yang berguna untuk aku aja. Aku gak peduli orang lain. Mungkin orang lain celaka, mungkin orang lain tidak untung, mungkin orang lain dirugikan, mungkin orang lain menghadapi masalah, dan aku gak peduli. Biar untukku dan untukku. Egois, gak mementingkan orang lain, tetapi mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Kalau kita pernah atau mendengar, membaca di dalam firman Tuhan, ada seorang kaya, dia membangun lubung yang besar-besar karena hartanya banyak. Membangun lubung yang besar-besar, lubungnya kecil daripada jadi besar, supaya hartanya itu disimpan di dalam lubung yang dibangunnya itu. Karena kekayaannya banyak sekali sehingga dimasukkan ke lubung. Dan dia berkata, "Hei jiwaku, tenanglah, karena semua harta yang aku miliki sudah aku simpan di lubung." Kata Tuhan, hari ini juga engkau akan mati, nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapa hartamu yang banyak itu? Apa yang kita perbuat kalau semuanya hanya untukku dan untukku dan untukku, hanya untuk keegoisan kita? Biarlah itu dijauhkan dari hati kita, tidak seperti lintah. Yang kedua adalah seperti cuka pada luka. Ya, dikatakan di dalam Amsal bahwa kalau ada orang yang sedih, kita menyanyi. Pada saat kemarin itu saya live sama teman saya, dan teman saya itu mempunyai masalah dalam rumah tangga. Pada saat saya menyanyikan lagu slow, ya, nyentuh hatinya, dia nangis, saudara. Ya, sedih hati nih karena ditinggal suaminya. Saya nyanyi, dia nangis karena penderitaan yang dia alami. Karena teman-teman udah nyanyi, bu, itu loh, nangis ya. Oh, sedih kok tambah saya nyanyi sehingga dia itu nangis. Ya, itu seperti cuka pada luka. Seperti saya nyanyi pada saat teman saya itu sedih, mengalami hal itu sehingga menangis. Eling-eling hal-hal yang melukai hatinya, perih. Hatinya perih seperti cuka pada luka. Kalau saudara punya luka, atau sama cuka anak puwer ini gak karu-karuan. Seperti itulah keadaan saat ini. Orang itu seringkali di zaman akhir ini suka melukai satu dengan yang lain. Kalau ada gosip, digosok makin sip, oh tambah-tambah, oh ya benar tuh, oh ya ini, padahal belum tentu benar. Kalau memfitnah, oh juara, oh ya yang sajanya, oh ya ini ya. Seperti saat ini kita alami. Pada saat bangsa kita banyak demo-demo, perusak, anarkis, di mana-mana kita tahu beritanya. Kemarin hari Jumat, hari pertama bebas, kunjungan nggak ada demo. Tetapi
demo hari Jumat itu karena gara-gara yang diperindes itu. Akhirnya Jumat itu sebenarnya tanggal 3 demonya. Jumat itu digerahani rame. Dan saya kan jalan Tunjungan, angin ini ya sampai ke Tunjungan tuh. Pada saat bakar-bakaran, teman-teman saya tutup kayak gini, bosnya nggak ada pada saat itu, bos saya ada di luar negeri, sehingga hanya pegawainya aja itu tutup tangga, nggak ada keputusan. Akhirnya saudara, dia telepon, ada teman saya telepon bos saya, akhirnya ya wes berbahaya ya tutupan, enak deh di luar negeri, kita ada di situ pada saat keadaan rame-rame bakar-bakaran. Akhirnya saudara saya waktu pulang, teman-teman saya itu ngomong, ini mau gas air mata. Ya, saya keluar dari toko itu, kena anginnya itu ke Tunjungan ya, jalan Tunjungan. Akhirnya saya itu kena rasanya gas air mata itu saudara. Perih seperti juga pada luka itu, perih, mata saya perih. Padahal saya itu maskeran dulu, bisa masuk, mulut saya itu bisa masuk ke mulut. Padahal sudah pakai masker. Polisi berkata, ayo Pak, helmnya diturunkan itu katanya supaya nggak sampai matanya perih. Pada saat itu saya terkena, iya rek, mulai lah ini gas air mata sampai tengok tidak, saya perih mata saya. Pada saat itu tutup, tokonya tutup, belum sampai pulang sudah ditutup. Ya, saya merasakan gas air mata seperti itu. Baru saya merasakan pada tak belok demo, kayak kena angin itu, gara-gara kena gas air mata itu. Akhirnya pulang. Manusia kasihnya menjadi dingin, hanya melukai, kuat melukai, seperti cuka pada luka ini perih, membuat orang sakit itu juara. Penambah-nambah mencari soal yang dicari-cari, fitnah, menimbulkan cedera, menimbulkan perselisihan. Karena apa? Saling melukai satu dengan yang lain. Sing bener sing ngerti, sehingga tidak kita bisa lihat di sing benar, di sing salah, di sing yang terbaik. Biar itu dijauhkan dari hati kita. Yang ketiga, biar kita waspada adalah lalang. Biar kita menjadi gandum-gandumnya Allah, tidak seperti lalang berdiri tegak, sombong, congkak, merasa dirinya mampu. Karena Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan berkata bahwa belajarlah, kalau engkau masih di hati Tuhan, aku mampu. Tanpa Tuhan aku mampu. Dengan kekuatanku, dengan hartaku, dengan kepandaianku, dengan apa yang aku bisa, aku mampu. Tetapi pada saat engkau sadar, saudara, ada satu pribadi yang berkata, belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Loh, suge itu jiwanya gak tenang, pedih. Kok pas hartaku aset itu dibukukan, kok pas duitku dipek karo negara, omahku dipek sama negara, ya. Ketakutan, orang-orang kaya pun jiwanya tidak tenang. Tetapi Tuhan berkata pada saat itu, belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tidak seperti lalang yang menyombongkan diri, merasa dirinya itu di atas, meninggikan diri. Kata Tuhan, kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan hatinya akan ditinggikan tepat pada waktunya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa sih yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan meninggikan kita, siapa yang dapat menurunkan kita? Allah luar biasa. Allah menjamin anak-anaknya yang mau bersikap rendah hati, mau belajar kepada Allahnya yang tinggal di dalam hati kita, supaya hati kita tetap waspada, menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Jangan seperti lalang yang hanya tegak, gak mau mondok, gak mau tunduk kepada perintah Allah, gak mau tunduk kepada kasih Allah, gak mau tunduk ke dalam kedaulatan Allah. Jadilah gandum yang walaupun semakin hari semakin berisi, dia akan tumbuh, akan merumbuh, karena dia punya hati yang rendah hati. Tuhan, kecongkaan itu mendahului kehancuran.
rendah hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang-orang yang tinggi hati pada akhirnya akan jatuh. Itu ada firman-Nya, saudara. Seorang raja yang terkenal, Raja Babel, kalau kita tahu ceritanya adalah Nebukadnezar. Dia adalah raja yang berkuasa, pernah bermimpi, dan dia minta supaya Daniel, anaknya Tuhan ini, menafsirkan mimpinya. Dia bermimpi bahwa kerajaannya itu pada saat itu memang Babel adalah kerajaan yang berkuasa, penuh kejayaan, penuh kemuliaan. Sehingga pada saat Daniel berkata, "Yo, kerajaanmu itu memang berkuasa, tetapi ada saatnya engkau dihalau oleh Allah karena kesombongan." Maka terjadi, saudara, Nebukadnezar itu dia naik ke lantai atas kerajaannya. Dia berkata, "Woi, begitu besar kerajaan yang aku bangun, dengan kekuasaanku, dengan kemuliaanku, kerajaan ini besar karena kekuatanku." Pada saat itu juga Allah menghalau Nebukadnezar. Dihalau, akalnya hilang. Dia seperti binatang dihalau oleh Allah selama 7 masa. Dia menjadi seperti lembu, makannya rumput sampai gak laben, ya, diselimuti embun, hidup di hutan bersama-sama dengan hewan-hewan karena dia sombong, mengandalkan kerajaannya karena kekuatannya, kemuliaannya, sehingga dihalau oleh Tuhan. Sampai dia mengakui bahwa Tuhan, sampai dia mengakui bahwa yang paling tinggi, yang maha tinggi itu adalah Allah. Allah yang punya surga, Allah yang menciptakan segala perkara. Akhirnya Nebukadnezar dikembalikan pada saat dia sadar. Dia bertobat kepada Allah. Dia mengaku bahwa benar yang berkuasa adalah Tuhan. Yang berkuasa memiliki surga, Allah yang tertinggi adalah Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya. Maka dikembalikan Nebukadnezar itu, yang dulunya dihalau Tuhan seperti binatang, makanya rumput, seperti lembu, dikembalikan karena dia bertobat. Dia tidak sombong lagi, mengakui bahwa kekuasaan tertinggi hanyalah Allah. Sehingga apa yang Tuhan mau bagi kita, supaya kita tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, tapi belajar kepada Allah yang lemah lembut dan hati, yang tinggal di dalam hati kita, sehingga kita memiliki karakter Kristus yang dapat membentuk hidup kita. Semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan panggilan yang kita miliki. Supaya kita jadi waspada, biar kita belajar, supaya hati kita itu seperti firman Tuhan yang katakan, jadilah garam bagi dunia ini. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasingkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Suatu saat kemarin pada hari Senin tanggal 18, sebenarnya kan hari nasional katanya, tetapi keputusannya hari cuti bersama bagi pegawai negeri. Bos saya juga pelin-pelan, katanya, "Bos, libur tak?" "Enggak, cuti bersama kok, bukan libur nasional." Kita nggak libur. Dapat pengumuman, tetapi jam 3 sore Sabtu itu libur, diliburkan, libur, saudara. Saat hari Senin itu saya bersyukur libur, walaupun nggak pegawai negeri, tapi diliburkan oleh bos saya. Saya bersuka cita karena nggak pernah sih cuti bersama itu kita libur, pasti masuk walaupun tidak kecepit. Akhirnya diliburkan, itu bersuka cita. Nah di rumah pada saat libur, lagi pengen mangan ya masak. Pada saat itu saya masak, saudara, masak, kepinginnya itu bayam, ya. Ada orang jual bayam sakobyok, ya, 5.000. Saya beli, padahal saya butuh 2 unting toh, gak banyak-banyak, kebanyakan sakobyok. Akhirnya saya berikan kepada tetangga saya, buat apa bayam? Semua tak tawar, saudara, saya
bayang garam rasa murah. Akhirnya saya masak donteng tok. Saya masak, saya cabayem yang enak gak karuan saudara ya. Saya bubuhkan garam dikit, kok gak kerasa kok gak enak. Akhirnya pada saat tambahin garam, tak icipi oh wes enak wes pas. Tanpa garam masakan cabayem saya gak enak, pasti gak enak. Hambar, tawar. Tetapi karena adanya garam, masakan ini bisa dinikmati dengan besar. Itulah gunanya garam. Kita harus menjadi garam dunia ini, menggarami dunia ini. Kalau semuanya heboh dengan demo-demo, sampai terjadi demo yang anarkis, kita berdoa bagi bangsa ini supaya dihindarkan itu, karena kita garam. Tahu bahwa kita ini garam, dapat menggarami, memberi rasa, sehingga kita berdoa jatuh semuanya itu melalui doa-doa kita. Tuhan mendengar kok, karena Dia tinggal di dalam hati kita. Kalau kita sudah menjadi garam, memberi dampak bagi sesama kita, memberi dampak di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, maka itu adalah hal yang luar biasa. Jadilah garam bagi dunia ini. Seperti masakan saya, tanpa garam itu tidak menjadi enak. Tetapi pada saat kita masukkan garam dan ukurannya pas, maka semuanya itu dapat menyenangkan bagi kita, memuaskan kita. Demikian juga kita pada saat kita diutus di dunia ini menjadi garam, maka garam itu sanggup berguna bagi Allah, berguna bagi Bapa kita, berguna bagi Tuhan yang bertata di hati kita, berguna bagi sesama, adalah hal yang luar biasa. Yang kedua, jadilah terang bagi dunia ini. Kota di puncak gunung tidak akan terlihat tanpa adanya terang, tanpa adanya lampu. Kemarin jalan darat Duku Kupang itu digali, dan mobil kerumnya itu nabrak tiang listrik sehingga mati saudara. Lampunya jam 7 malam itu saya tepat tidur kelesetan, kaget saya karena saya itu nggak bisa tidur dengan lampu gelap. Saya kaget dulu, kok petangan ya, petang. Saya itu nggak suka lampu petang dedet itu, nggak bisa tidur. Akhirnya saya ambil senter, saya lihat ponakan saya nggak bisa tidur kalau lampunya mati, nyamuknya akeh ya, banyak, nggak bisa lah, pokoknya saya nggak bisa tidur dalam lampu keadaan gelap. Tapi pada saat senter itu ada, kecil loh, senternya sing buat Natalan itu kecil itu, saya pakai loh, kok tenang, ada terang, walaupun kecil terangnya. Jadilah terang bagi dunia ini. Gak selamanya kok terang itu dibawa gantang. Ada saatnya kebenaran kita itu gak dianggap. Ada saatnya keberadaan kita itu gak dinilai, gak dianggap sama orang. Seperti terang yang ditaruh di bawah gantang, gak ada gunanya. Tetapi ada saatnya Tuhan menyatakan kebenaran kita seperti terang. Dikatakan dalam firman, terang itu akan menerangi di dalam kegelapan. Bukankah Tuhan berkata, pada saat engkau percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat, engkau sudah dipindahkan dari gelap ke terang, dan hidupmu adalah terang-terangnya Tuhan. Di muka bumi ini engkau menjadi terangnya Allah, yang bersinar bagi dunia ini, yang menerangi dunia ini, yang penuh dengan kegelapan. Ada bedanya antara orang yang percaya dan orang yang tidak mengenal Kristus. Harus ada bedanya. Antara gaduh dan lalang harus ada bedanya. Ada perbedaan antara gelap dan terang, harus ada bedanya. Biarlah terang itu senantiasa menjadikan hidup kita tetap tinggal di dalam kebenaran Allah, karena kebenaran itu adalah terang, dan terang itu adalah Kristus. Di mana kita ada di dalam Kristus, maka terang itu harus memancarkan sinarnya dimanapun kita berada. Selain garam dan terangnya, biarlah kita menjadi domba-domba Allah yang taat dan patuh. Daud juga gembala, Daud juga punya domba, dan domba itu patuh. Daud tahu saat dia menggembalakan, maka dia memelihara domba dengan penuh tanggung jawab. Apalagi Allah kita sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu akan menuntun kita. Jangan khawatir engkau tidak makan rumput yang hijau. Jangan khawatir engkau tidak minum air yang bersih, air yang tenang, yang menyegarkan. Karena Tuhan menjamin sebagai gembala aku kita, engkau akan kutuntun.
adem. Engkau akan kupimpin ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwamu, yang memuaskan engkau. Gadangku dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku karena Dia. Sebagai gembala aku minta, sebagai gembala yang baik, Dia berkata, akulah gembala yang baik, yang mau rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, yaitu kita semua. Pribadi lepas pribadi. Kalau kita menjadi domba yang patuh, domba yang taat, menjaga kehidupan kita dengan segala kewaspadaan, maka domba itu tidak akan kesasar. Karena tuntunan Allah itu yang luar biasa menuntun kita. Roh Kudus senantiasa menuntun kita menuju jalan yang benar. Kalau jalanmu bengkak-bengkok tetapi engkau meminta Tuhan, tahirkanlah hatiku, Tuhan perbarui batinku, seperti Daud berdoa, dengan roh yang teguh, maka roh yang teguh, Roh Kudus akan memurnikan kita, akan membentuk kita, akan menuntun kita. Akulah pintu, kata Tuhan. Engkau keluar masuk akan menemui padang rumput yang memuaskan jiwa, yang melegakan jiwa, karena Dia adalah gembala yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Musuhmu pun loh, pada saat melihat dirimu, engkau tetap makan dengan kenyang. Engkau menyediakan makananku di hadapan musuh, kata Tuhan. Kata Daud berkata, Tuhan menjamin bahwa dalam ketakutan engkau senantiasa jangan takut, karena aku beserta engkau. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang berjanji pada saat ini menyertai, kemarin menyertai, sampai selama-lamanya Dia menyertai. Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan ucap syukur atas firman Tuhan, bahwa Allah ingin supaya kita waspada, mewaspadai hati kita, menjaganya, supaya hati kita tetap memancarkan kehidupan, menjadi berkat bagi yang lain, menjadi garam terangnya Allah, menjadi domba-domba yang taat, menjadi domba-domba yang patuh menurut jalan yang sudah ditentukan Allah bagi kita. Sentuhlah hati kami Tuhan, bentuklah hati kami sebagai bencana, puaskan kami dengan segala kebaikan, supaya kami dapat menjaganya dengan segala kewaspadaan, supaya kami tidak mementingkan
Saudara, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dimohon para hamba yang bertugas membawa pundi-pundi mempersiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah berbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kami. Kami mengucap syukur bahwasanya kami sehat-sehat saja sama-sama. Semua itu anugerah dan cinta Tuhan buat kami. Berkatilah persembahan kami, karena kami memberi dengan penuh sukacita. Karena kami tahu persembahan kami juga asalnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati para pembawa pundi, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, pekerjaannya, terlebih lagi Tuhan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua sidang jemaat Tuhan tempat ini. Dan Tuhan memberkati Ibu, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, apa yang dirindukannya, pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan karena kita sehat ya, kita tidak sakit, kita ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan di tempat ini. Di nama Tuhan, jadwal ibadah seperti biasa minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, pada raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam pukul 6, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, minggu besok tanggal 7 September ibadah raya disertai perjamuan kudus. Ya, mari
yang putra putrinya tidak tampak, yang sebelah-sebelahnya tidak tampak. Seperti minggu-minggu biasanya kita ingatkan bahwa minggu depan kita bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Musik Tuhan berkati, apa yang dikumpulkan dirindukan pasti Tuhan memberkati. ICG Sound System Tuhan memberkati beserta seluruh saudara jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, bagian di atas dan di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Sampai pada akhirnya pada malam hari ini kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu dan duduk sehidangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, bersama-sama melayani di tempat ini, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, ujian, yang mengerjakan skripsi Tuhan, yang praktek Tuhan, yang magang, yang kos, supaya Tuhan beri kepandaian, dijauhkan dari pergaulan yang jahat Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah
Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat situasi kota kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Yesus Engkau Maha tahu segala lama-lama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah Tuhan dari demo-demo Tuhan. Jauhkanlah Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus apapun yang tidak Bapak kehendaki Tuhan. Beri kedamaian Tuhan Yesus. Terima kasih keamanan Tuhan. Jauhkan dari huru hara Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Jauhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih supaya kami yang beribadah Tuhan. Anak-anakmu Tuhan bisa bebas leluasa Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan pemerintahan yang ada dari pusat Tuhan sampai daerah-daerah Tuhan Yesus. Di dalam mereka memimpin negara ini Tuhan, bangsa ini Tuhan, kota ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan, supaya nama Tuhan saja dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat para dokter Tuhan, para medis, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak di surga, kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pekerja kami Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan seluruh sidang jemaat kami kepada Tuhan. Dan kami selalu sehat Tuhan, panjang umur Tuhan, untuk memuliakan mengagungkan Tuhan seperti pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Bentar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang datang Tuhan Yesus dengan lemah Tuhan sudah kuatkan. Haleluya. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga. Pedangkan Tuhan tangan maha kuasa memberkati kami semua dengan berkat, damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat